Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita, masih tema kita rasa malu dan kemuliaan Tuhan. Jadi kita sekarang masuk aja dulu ke dalam kasus di mana Nabi Yeskil mendapat penglihatan bagaimana bait suci itu, kemuliaan Tuhan di dalam bait suci itu pergi, ya, meninggalkan bait suci karena ada penyembahan berhala di dalamnya. Kita melihat dulu ya, ini Nabi Yeskil ini dia melayani ketika Israel sudah dibuang ke Babel, ya, Yehuda, ya, tahun 586. Itu kerajaan yang selatan itu Yehuda sudah dibuang ke Babel. Kalau yang Israel yang utara itu sudah dibuang tahun 722 sebelum Masehi, udah lebih dulu dia, ya. Nah, oke. Jadi Nabi Yeskil ini dia sedang di Babel dan dia diangkat, ya, ke Yerusalem. Dia mendapat penglihatan tentang bait suci di Yerusalem itu, ya. Ini penglihatan, ya. Nah, penglihatannya itu dinyatakan kepada Tuhan, itu ada berhala, penyembahan berhala di bait suci, tapi tidak bisa dilihat kecuali orang yang mendapat penglihatan. Nah, misalnya di sini ya, Yeskil, ya, pasal 8, ya, saya baca, ya. Itu ada, atau secara cepat aja lah, ada berhala kecemburuan di bait suci itu, ya. Kemudian masih ada ditunjukin lagi, ya, itu ada satu tembok kecil, dibuka temboknya, akhirnya kelihatanlah di situ ada 70 orang tua-tua kaum Israel, ayat 11, dengan Azanya bin Safan di tengah-tengah mereka, masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Ini mereka sudah melakukan penyembahan berhala di bait suci, ya, tapi tidak bisa dilihat kecuali ini dikatakan di ayat 12, kau lihatkah hai anak manusia apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan. Jadi tidak ada yang tahu kecuali seseorang tuh kayak Nabi Yeskil dikasih penglihatan, ya, bahwa ada penyembahan berhala di bait suci, ya. Kemudian yang ketiga lagi juga ada ayat 16 itu, saya baca bagian bawahnya itu. Ada di situ kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Jadi mereka sebenarnya sedang menyembah berhala walaupun di bait suci, ya, aktivitas atau rutinitasnya, ya. Nah, kemudian Yeskil dikasih penglihatan juga. Kemudian Tuhan akhirnya pergi, ya. Yang pertama kita lihat, ya, di ayat 4 gitu, ya, pasal 8, ya. Masih ada di sana tampak kemuliaan Tuhan. Kemudian pasal 9-nya di situ, pada saat itu kemuliaan Tuhan sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas pintu bait suci. Dia berangkat dulu ke pintu bait suci. Nah, kemudian langsung kemuliaan Tuhannya pergi lagi, ya. Yang ketiga itu pasal 18, ya, pasal 10, ya, ayat yang ke-18. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci hingga di atas kerub, dan perginya akhirnya di ayat yang ke 23 itu pasal 11. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung, ya, di sebelah timur kota. Dari bait suci dia pergi ke ambang pintu bait suci, akhirnya ke gunung, dia keluar dia, ya. Kenapa kemudian Tuhan pergi? Ya karena ada masuk penyembahan berhala, walaupun penyembahan berhala itu hanya bisa dilihat oleh orang seperti Nabi Yeskil yang mendapat penglihatan. Oke, ini kasusnya penglihatan Yeskil. Kita pindah dulu, masuk lagi ke dalam kasus yang kedua, di mana Yesus mengusir para pedagang di bait suci, ya, waktu itu. Terus Yesus bilang begini, kamu menjadikan rumah Bapakku, bait suci itu, ya, menjadi sarang penyamun. Nah, saudaraku lihat, ya, di zaman sebelum Yesus datang itu orang-orang Farisi melakukan aktivitasnya dengan santai, ya, tidak ada masalah, ya. Nggak ada yang merasa bait suci berubah jadi sarang penyamun, nggak ada, ya. Mereka orang Farisi yang melakukan begini. Orang Israel kan harus datang 3 kali dalam setahun, hari Paskah, Pentakosta, dan Tabernakel. Dia harus datang tuh, harus bawa persembahan. Nah, kalau karena bawanya jauh itu, jadi orang Israel ya udah bawa uangnya aja, ya. Makanya di situ di bait suci itu pelatarannya ada money changer, ya, tukar uang, ya. Kemudian orang Farisi, orang Israel nggak mungkin juga bawa domba, bawa lembu gitu dari jauh-jauh tempat. Jadi dia harus beli di Yerusalem. Nah, belinya kalau di Yerusalem di luar bait suci
itu belinya tuh orang Farisi bilang itu saya nggak jamin itu sudah tahir atau belum. Tapi kalau kamu beli di sini yang di pelataran baik cuci, itu sudah tahir, sudah kami periksa tahir, tapi harganya dinaikin, ya. Nah orang-orang Israel itu merasa ya udahlah nggak apa-apa lah, yang penting kan saya dipermudah, ya. Saya cuma bawa uang aja dari diaspora itu ya, coba bawa uang, saya beli di situ di pelataran baik cuci, tukar dulu uang, ya, beli. Nah, jadilah kayak perdagangan lah di situ. Tapi orang Israel tidak merasa apa-apa, ya biasa aja, malah dia merasa tertolonglah dengan perilaku orang Farisi Taurat ini yang menjual barang-barang di pelataran itu, ya. Jadi ketika Yesus datang, tapi Yesus punya penglihatan, dia lain melihatnya. Dia melihat ini kamu bikin pelayanan di bait suci ini telah menjadi perdagangan di mana kamu cari untung, ya. Terjadilah kalau namanya orang cari untung ya cari sikut-sikut mengikut, ya, akhirnya jadilah sarang penyamun. Makanya Yesus bilang dia marahnya bukan marah yang lembut Yesus itu, sampai ditebalikin itu meja-meja penukar uang, bikin dia tali, bikin rusuh itu, sehingga bahkan barangkali muridnya bingung kenapa kok guru saya marah, ya, karena Yesus melihat ini persoalannya, melihat ini ya, sekali lagi saya garis bawahi, melihat bahwa bait suci itu sudah berubah sifat dasarnya dari rumah Bapa menjadi sarang penyamun karena adanya perdagangan atau orang-orang yang melayani itu cari untung di situ. Nah ini ya, tapi ingat ya guys Bapak ya, hanya untuk orang yang melihat aja itu. Oke, sekarang kita pindah lagi kasus ke Wahyu pasal 2 pasal 3. Di situ Rasul Yohanes sudah nggak ada, 1 Yohanes 1 ayat 3, dia udah nggak ada persekutuan lagi dengan gereja-gereja yang jatuh itu, 7 gereja di Wahyu pasal 2 pasal 3. Kenapa nggak ada persekutuan, nggak ada koinonia lagi? Karena di gereja 7 gereja yang jatuh itu ada 3 ajaran palsu, Izebel, Biliam, Nikolaus, yang menyeret umat Tuhan kepada penyembahan berhala, ya. Kalau penyembahan berhala terjadi di bait suci di dalam gereja, ya, kalau dalam kasus yang di Rasul Yohanes ini, itu sudah pasti kemuliaan Tuhannya pergi, ya. Tapi hanya bisa dilihat oleh orang yang melihat. Nah ini dia persoalannya, ya. Misalnya dunia kekristenan lah, kita langsung aja lah masuk ke dalam kekristenan lah. Karena dalam kekristenan ajaran Izebel, Biliam, Nikolaus sudah diterima. Ajaran Izebel itu ajaran yang merampas otoritas otoritas Roh Kudus atas umat Tuhan, ya. Diganti dengan otoritas para pemimpin. Kisah pasal 20 28 sampai 30 itu di mana para pemimpin narik murid kepada dirinya. Dia merasa saya berotoritas, saya gembala sidang di sini, saya pemimpin di sini, saya mengatur semuanya di sini, gitu. Kira-kira begitu ya. Gereja mula-mula diatur oleh Roh Kudus, ya. Tapi ini dirampas, itulah dia ajaran Jebel, tapi sudah dibenarkan. Kemudian ajaran Biliam itu sistem gaji, ya. Pokoknya yang melayani ya dapat gaji, ya. Dulu tidak ada yang begitu, ya. Nggak ada sistem gaji seperti sekarang, ya. Kemudian ajaran Nikolaus itu yang membelah bait suci gereja menjadi 2 golongan. Kalau Katolik itu golongan umat, golongan imam dengan umat. Kalau Protestan itu golongan pendeta dengan golongan jemaat, ya. Ini udah dibenarkan semua. Itu menuntun, kalau sudah baca Wahyu pasal 2 pasal 3, itu menuntun kepada penyembahan berhala. Nah sebenarnya dalam kekristenan kemuliaan Tuhan itu sudah digeser, pergi. Diganti dengan apa? Kemuliaan manusiawi, kemuliaan para pemimpin agama. Gedung-gedung yang besar, para pengikut yang banyak, ya. Semua itu menggeser kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu sebenarnya dalam batin. Christ in you, the hope of glory. Tapi ini hanya bisa dilihat, persoalannya gini. Hanya bisa dilihat oleh orang yang mendapat penglihatan. Tapi kalau yang nggak dapat penglihatan ya baik-baik aja. Dunia kekristenan apa salahnya kalau orang melayani cari pengikut, narik bangun, cari kumpulin pengikut, tarik uangnya, entah ajaran persepuluhan, buah sulung atau apa, terus sudah gitu bangun gedung, apa salahnya? Salahnya begini, tidak pernah rasul-rasul bikin kayak gitu, dan tidak pernah ada ajaran yang supaya melayaninya kayak gitu. Nah itu persoalannya. Tapi hanya sekali lagi ya, saya garis bawahi, hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang mendapat penglihatan itu. Ya. Bagaimana sekarang kondisinya dunia kekristenan? Nanti kalau orang yang nggak melihat, dia bilang, oh jangan menghakimi ya. Dia bilang begitu. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah diberi penglihatan, dia melihat bahwa dunia kekristenan sudah terjadi penyembahan berhala yang kemuliaan Tuhan pergi.
tapi diganti dengan kemuliaan manusiawi, ya kayak gitu ya. Nah, ini dulu lah ya, kita ambil kesimpulan dulu bahwa dalam 3 kasus ini ya, kasus Yeskil, kasus yang Yesus itu di bait suci Yerusalem itu, dan kasus dunia kekristenan, prinsipnya sama ya. Penyembahan berhala telah membuat kemuliaan Tuhan pergi, tapi dimasukkan, diganti, kalau dalam kasus kekristenan diganti dengan kemuliaan para pemimpin agama itu ya. Nah, ini yang harus kita renungkan aja dulu lah ini ya. Nanti kita akan sambung lagi berikutnya. Haleluya. Amin.